رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا تنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan akhirnya. Hadis ini menunjukkan bahwa yang sangat menentukan amal perbuatan itu adalah akhirnya. Kalau akhir suatu perbuatan itu baik, termasuk juga umur, itu kalau akhirnya baik, maka akan bernilai baik secara keseluruhan. Tapi kalau akhirnya itu buruk, maka menjadi buruk, meskipun di awal-awalnya itu baik. Ini tentu mengingatkan kita semuanya, khususnya di bulan Ramadan, kita sudah memasuki sepertiga yang akhir. Dan dengan demikian kita merasakan betapa waktu berjalan sedemikian sangat cepat. Dan memang di antara tanda akhir zaman itu waktu itu berjalan sangat cepat. Disebutkan di dalam hadis, la taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman. Tidaklah terjadi kiamat sehingga zaman itu terasa berdekatan. Setahun itu terasa hanya sebulan. Sebulan terasa hanya satu pekan. Satu pekan kayaknya hanya terasa sehari. Sehari hanya terasa sejam. Sejam terasa semenit. Dan ini yang sekarang sudah mulai kita rasakan. Ya, Ramadan kayaknya baru kemarin masuk. Tapi ternyata sekarang sudah masuk di sepertiga terakhir. Dan dengan demikian nunggu akhir Ramadan sungguh tidak akan terasa. Kira-kira seakan-akan hanya tinggal 1 hari, 2 hari. Nah, oleh karena itu, maka kesempatan yang sungguh sangat baik ini mari kita gunakan dengan semaksimal mungkin, karena tidak lama. Dan itulah memang kebaikan-kebaikan itu tidak lama, berjalan sedemikian sangat cepat. Silakan, mari semuanya kita persiapkan di akhir-akhir Ramadan ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang sangat besar. Karena yang sangat utama di bulan Ramadan itu adalah di 10 hari yang terakhir. Puncaknya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu insyaallah ada di 10 hari yang terakhir ini. Disebutkan kemungkinan besar ada di malam-malam ganjil. Tapi kita agak kesulitan menentukan malam ganjil ini. Yang mana yang ganjil itu? Karena kita memulainya itu ada yang malam Rabu, ada yang memulainya malam Kamis. Meskipun kayaknya terakhirnya nanti itu bareng. Akhirnya bareng, hari rayanya itu hari Jumat. Ya, terakhir malam Kamis terawih. Malam Jumat insya Allah sudah nggak ada. Meskipun kementerian nanti mengumumkannya sekitar Isya. Tapi silakan untuk dipersiapkan bahwa hari raya itu hari Jumat. Insya Allah nggak meleset itu. Begitu. Oleh karena itu maka kita isi dengan sebaik-baiknya. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang tentu saja tahu kapan ganjil, kapan tidak. Itu pun Nabi beribadah secara full di 10 hari yang terakhir. Maka Nabi sampai di 10 hari yang terakhir itu iktikaf di masjid. Iktikaf di masjid artinya berdiam diri
berada di masjid itu, tidak pulang lagi. 24 jam di masjid. Nabi nyaris tidak pulang karena makan ya paling ya makan diantar. Rupanya pakaian Nabi diantar juga oleh istri Nabi. Kemungkinan pulang itu sekedar untuk buang air atau ada sesuatu yang sangat penting. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di malam harinya itu Nabi itu ahyal laila, menghidupkan malam. Wa aiqadha ahlah, dan membangunkan keluarga. Ya paling sedikit pulang itu membangunkan keluarga supaya bangun. Karena istri-istri Nabi di zaman Nabi masih hidup, itu istri-istri beliau tidak ikut i'tikaf. Karena rupanya menjaga Nabi kalau Nabi pulang. Tapi disebutkan setelah Nabi wafat, istri Nabi Muhammad SAW, istri-istri beliau itu kemudian i'tikaf di masjid karena tidak ada lagi yang kira-kira diurus, karena istri Nabi semuanya tidak mungkin untuk menikah lagi, karena istri Nabi itu adalah ummahatul mukminin, ibu semua orang-orang yang beriman. Demikian artinya apa? Ibadah di bulan Ramadan itu laki-laki dan perempuan full di 10 hari yang terakhir. Nyaris malam itu seperti siang. Oleh karena itu anjurannya masjid ini nanti mulai malam ini sampai akhir nanti itu nggak perlu mati lampu, ya, karena biar seperti siang. Dan silakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemungkinan ada yang ngantuk dikit, ya ngantuk, lalu kemudian membaca Quran, sholat, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga bukan berarti lalu siangnya berubah menjadi malam, bukan juga. Ya sedikit mungkin agak tidur-tiduran. Kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu memang iya. Di masjid itu, di sana itu, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu malam itu seperti betul-betul seperti siang. Rupanya tidak ada yang tidur di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Nah siangnya baru ada beberapa yang tidur, sehingga petugas masjid itu membangunkan jamaah itu justru di waktu menjelang zuhur, jam 10 dibangunkan. Tapi kalau malam tidak ada rupanya yang disuruh tidur dan juga tidak ada yang dibangunkan. Karena demikian jamaah itu memang sengaja ke sana untuk beriktikaf. Nah Bapak dan saudara-saudara sekalian, insya Allah kebahagiaan yang besar manakala kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun, ar-ruh, malaikat Jibril turun, mengatur semua urusan, dan malam itu menjadi sebuah ketenangan, keselamatan, kedamaian hatta matla'il fajar, sehingga terbit fajar. Dan bukan hanya itu, tentu siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar berarti insya Allah cukup bekalnya di dunia ini untuk dibawa nanti ke akhirat. Karena satu malam, dan itu lebih baik daripada 1000 bulan, yang berarti lebih baik daripada seluruh umur yang kita miliki. Karena jarang di antara kita yang punya usia sampai 80 tahun. Bagaimana orang beribadah selama 20 tahun non-stop itu? Tidak ada. Dan itu cukup dilakukan dengan satu malam. Karena itu mari semuanya kita persiapkan diri kita untuk menyongsong menyambut Lailatul Qadar dan mengisinya dengan ibadah penuh keikhlasan, taqarrub ilallah, dan penuh dengan kekhusyuan. Maka insya Allah nanti kita keluar dari bulan Ramadan sebagai para pemenang, sebagai orang-orang yang bertakwa. Dan Allah menyebutkan innalil muttaqina mafaza. Sungguh bagi orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan keberuntungan, kemenangan-kemenangan, dan surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Demikian insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah dan keistiqomahan bagi kita semuanya.